Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Inanosa, NIM 2267201007. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti UAS. Makalah disusun untuk UAS memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Dosen pengampu PDT Yesika Yajob M. PDK. Buat makalah mengenai pergaulan bebas. Angkat salah satu topik terkait pergaulan bebas dan masukkan keajaiban Alkitab dengan Tematika SPB. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan dan keajaiban Alkitab, 4 kesimpulan. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah yang berjudul Pergaulan Bebas. Sebagai salah status mata pelajaran agama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen bidang studi agama karena atas bimbingan beliau maka kami dapat mengetahui dan mengerti bagaimana cara mengejarkan makalah yang baik dan benar. Makalah ini berisikan tentang pengertian, penjelasan serta pemahaman tentang pergaulan bebas, tentang pergaulan pada remaja. Dalam menyusun makalah ini kami mendapatkan banyak kesulitan karena kurangnya sumber serta fasilitas untuk menyusun makalah ini, tetapi semua ini kami jadikan tantangan untuk dapat bertanggung jawab dalam mengejarkan tugas ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh sempurna oleh karena kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Selalu kami harapkan demikian kesempurnaan makalah ini. Oleh karena itu, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Manado 2023. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari bersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa berjasama antara individu atau kelompok guna makhluk hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih menyerah ke pergaulan bebas. Hal itu yang harus dihadiri terutama bagi remaja yang masih mencari jati diri dalam usia remaja. Ini bisanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap ujangan, dan bahkan remaja ini mencoba suatu yang baru. Mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpan yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada
masa pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Sikap konfirmatif negatif akan mempengaruhi perilaku remaja bersama kelompoknya. Siswa yang berada di dalam kelompok yang berperilaku negatif maka akan berperilaku negatif pula. Banyak kasus menggunakan narkoba maupun alkohol yang disebabkan karena pergaulan kelompok yang negatif, seperti kasus yang diberikan kepada Jogol Sumarekso 2017, yakni polisi Sragen menciduk 5 pelajar yang sedang pesta miras di tempat waduk Ketrok Sragen. Ketika ditanya alasan mereka mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sebagai supaya dianggap sebagai teman yang solidaritas tinggi. Hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Lalu bagaimana hal yang terjadi dalam pergaulan bebas? Tentunya banyak hal yang bertolak karena dalam pergaulan bebas itu tidak dapat menjamin kesucian seorang. Sistem komunikasi, pergaulan media massa, kebebasan pergaulan dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mengaruhi anak-anak kita budaya hidup. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua termaksud dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul, sementara orang tua tidak menyadari kesengajaan ini, sehingga tidak ada usaha mengatasi faktor remaja cenderung mengapa bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Faktor ketika mengerti kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Remaja merasa sudah melakukan kewajiban dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anak ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukan tidak perlu, tetapi memang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup akan kacau karena tak mempunyai pandangan hidup. Agama hidup akan kacau karena tidak mempunyai pandangan hidup. Dan keimanan juga dapat membentuk pribadi individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi pada remaja yang ikut dalam pergaulan bebas ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sering dengan perkembangan zaman kebudayaan pun ikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar,
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.